ini Prapaskah yang ketiga, ya. Tema yang akan menjadi perenungan kita di Minggu Prapaskah ini adalah You Are My Family, yang diambil dari Markus 3 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Saya mengajak kita membuka bagian Alkitab ini dengan bersama, ya. Markus 3 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Di situ dituliskan perikop yang sama ada di Matius 12, 46, 50, Lukas 8, 19, 21. Ya, nanti saya akan coba untuk mengait-ngaitkan bagian itu, dan hari ini kita akan sama-sama belajar secara khusus untuk menganalisa katanya, ya, untuk memahami apa yang menjadi pelajaran hari ini bagi kita. Yesus dan sanak saudaranya, ya. Saya akan bacakan untuk kita. Ayat 31, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukan, menghidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Boleh bantu saya untuk diklik? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Alkitab, dan selalu saya katakan kepada Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hanya ada dua lembaga yang diciptakan oleh Allah, yaitu keluarga dan gereja. Betul? Ya, Allah menciptakan keluarga sebagai lembaga pertama, dan kemudian Allah menciptakan gereja di mana kita bisa bertumbuh. Tetapi dalam kenyataan dan realita yang terjadi, keluarga yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu mengalami tantangan dan kemudian mereka harus broken atau rusak. Sehingga kita tahu Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu, kondisi keluarga selalu mengalami perubahan. Kondisi keluarga selalu mengalami perubahan. Kenapa? Karena kita tahu tantangan yang ditawarkan oleh dunia itu begitu gencar untuk merebut mereka dari Allah. Maka kalau kita perhatikan, ini salah satu komik yang ditulis, yang digambar begitu. Pada zaman dulu, keluarga itu kalau kumpul seperti itu. Zaman sekarang, main HP. Saya tidak katakan bahwa HP kurang baik, tidak Bapak Ibu. Ada begitu banyak hal yang membuat kita maju begitu cepat karena HP. Tetapi HP juga memiliki sisi negatif yang dapat membuat keluarga akhirnya juga rusak. Begitu, kalau kita tidak memanage dengan baik. Bapak Ibu, kembali ke hal yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa tidak bisa dipungkiri, gereja Tuhan adalah kumpulan daripada keluarga-keluarga. Betul? Semua yang hadir di tempat ini pasti memiliki keluarga. Dan itulah tempat pertama kita bertumbuh bersama, menjadi murid-murid Kristus, begitu. Kita bayangkan kalau kemudian keluarga-keluarga ini, yang notabene adalah pembentuk daripada gereja, mengalami kerusakan dan diserang oleh dunia, terseret oleh dunia, maka yang terjadi
keluarga tidak akan mampu menjadi berkat, bahkan daya bagi gereja. Gereja di tempat ini sangat concern Bapak Ibu untuk memperhatikan keluarga. Karena kami tahu benar dan paham betul bahwa keluarga adalah bagian terkecil dari gereja. Atau gereja adalah kumpulan dari keluarga-keluarga yang di tempat itu kita bisa menolong mereka bertumbuh dan menjadi daya bagi gereja. Pertanyaannya Bapak Ibu, dengan begitu kerasnya tantangan dunia yang bisa menyeret kita untuk jatuh dan menjauh dari gereja, apalagi sekarang dengan adanya gadget yang notabene kita bisa mengakses berbagai informasi yang bisa menggeser kita untuk tidak menjadi komunitas gereja. Ini juga menjadi perhatian yang penting. Apa peran kita sebagai keluarga? Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong keluarga kita? Ini harus kita renungkan bersama. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya kemudian keluarga kita mampu untuk menjadi daya bagi gereja yang menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu hari ini kita akan belajar dari perikop yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak dapat dipungkiri